Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar apa nantinya yang kita pelajari bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ayo ketua kelas untuk dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Ibu Guru mulai pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Ya, Bu. Faiz, Sakit, Bu. sakit apa ya, Nak? Kurang tahu ya, Bu. Oh, berapa hari sudah tidak masuk, Nak? 2 harinya sekarang. Iya, kalau sudah 3 hari tidak masuk, kita jenguk bersama-sama ya. Siap, Bu. Berliana, Ada, Bu. Laila, Ada. iya. Kita langsung ke materi ya. Ya. Ada yang tahu nggak sekarang mau belajar materi apa? Ada, Bu. Apa? Peluang. Iya, kita di sini akan mempelajari peluang. Sebelum masuk ke materi, di sini Bu Guru pengen tanya. Di sini ada yang pernah main udo enggak? Ada, Bu. Saya pernah. Iya, gimana langkah-langkahnya biasanya kalau mau main udo? Langkah bermain udo yang pertama, mengocok dadu dulu, Bu, buat menentukan siapa yang akan berjalan duluan. Iya. Yang kedua, ketika nanti melempar dadu dan mendapat angka 6, maka kita bisa mengeluarkan 1 poin kita dari kandangnya. Iya. Yang terakhir, 4 pion yang sampai duluan, maka itu pemenangnya, Bu. Iya, berarti di sini kalau seumpama kita mau bermain udo, apa sih yang paling penting di permainan udo itu? Dadu, Bu. Ya benar, dadu. Iya, barusan kan Berliana bilang kalau seumpama kita mau bermain ludo itu apa yang paling dibutuhkan? Dadu. Ya, nah di sini Ibu Guru sudah memiliki 2 benda, di mana di sini ini apa namanya? Dadu. Ini Koin. iya, di sini coba dari dadu dulu. Apa yang kalian dapat sebutkan dengan dadu yang Bu Guru pegang ini? Warnanya putih dan bulatannya merah. Iya, terus? Terdapat 6 macam bulatan, Bu. Terdapat 6 macam Bulatan. Kita tulis ya, yang di dadu dulu. Apa barusan? Warnanya merah dan bulatannya putih. Warnanya merah, bulatannya putih. Bulatan putih. Terus? Terdapat 6 bulatan, Bu. Terdapat 6 bulatan. 6 macam. Terdapat 6 macam bulatan. Nah, kalau dari koin ini? Terdapat angka dengan tulisan 100 dan gambar Garuda. Koin ya. Terdapat Angka dengan tulisan 100 angka dengan tulisan 100 dan gambar Garuda. dan gambar Garuda. Ada lagi? Bentuknya bulat. Iya, bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Di sini kan Berliana sudah menyebutkan ya dari ciri-ciri dari benda yang Ibu pegang. Nah, di sini maksudnya dari Berliana 6 macam bulatan itu mungkin di sini 6 mata dadu, 6 mata dadu, di mana di sini ada yang bermata dadu 1, ada yang bermata dadu 4, seperti itu ya. Dan juga di sini kan yang di koin tersebut kan terdapat angka dengan tulisan 100, berarti di sini kan terdapat angka dan gambar Garuda. Berarti kalau di koin itu pasti selalu terdapat angka sama Gambar. nah
Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui peluang secara teoretik dan empirik. Yang kedua, kita dapat menentukan peluang dari suatu kejadian seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kita buka buku LKS-nya di halaman 9. Bisa dibaca ya yang A sama yang B selama 5 menit, nanti Ibu Guru jelaskan kembali. Siap, Bu. Barusan kan sudah Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Nah, Bu Guru mau nanya gimana terkait apa yang kalian baca, paham atau tidak? Kurang paham, Bu. Oke, baik, Bu Guru di sini mau menjelaskan sedikit ya kalau begitu. Teoritik ya, peluang teoritik. Di mana di sini peluang teoritik ini merupakan suatu eksperimen. Di mana di sini juga dikenal dengan istilah peluang klasik. Nah, di sini peluang teoritik di sini merupakan rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Berarti di sini pada eksperimen tunggal ya, pada eksperimen tunggal. Nah, dan juga di sini ada yang namanya ruang sampel. Di mana di sini ruang sampel itu biasanya disimbolkan dengan S. Ruang sampel di sini merupakan himpunan semua hasil yang mungkin. Berarti di sini ruang sampel itu himpunan yang semuanya itu hasilnya itu mungkin seperti itu. Dan juga di sini ada yang namanya titik sampel. Nah, titik sampel di sini itu setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel itu. Nah, jadi di sini titik sampel ini ada di dalamnya ruang sampel seperti itu ya. Nah, dan juga di peluang teoritik ini mengenal yang namanya kejadian. Nah, di mana di sini ini kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel. Ya. Dan juga di sini suatu kejadian A itu dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S ini. Dan juga di sini ya, kita misalkan NA ini menyatakan banyaknya titik sampel kejadian A. Dan juga di sini NS di sini adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Maka di sini peluang teoritik kejadian A itu disimbolkan dengan PA. Maka di sini PA di sini dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Karena di sini PA di sini kan merupakan peluang teoritik kejadian A. Jadi di sini PA itu sama dengan NA per NS, di mana banyak titik sampel kejadian A itu dibagi dengan semua titik sampel pada ruang sampel S. Iya, bagaimana anak-anak paham terkait apa yang sudah Ibu jelaskan barusan? Paham, Bu. Baik, agar lebih menambah pemahaman kalian, di sini Ibu Guru sudah menyiapkan LKS. Sebelum Ibu membagikannya, ketua kelas dapat membagi menjadi beberapa kelompok kecil ya. Nantinya di sini langsung dibagikan LKS-nya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Siap, Bu.
Iya, karena sudah dibagi satu kelompok 2 orang, maka di sini langsung Ibu bagikan LKS-nya ya. Jadi LKS-nya nanti di sini dikerjakan. Apabila ada kebingungan bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Jadi sebelum bertanya ke Bu Guru sebisa mungkin didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya. Siap, Bu. Karena waktu berdiskusi bersama kelompoknya sudah habis, jadi di sini Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dibahas dengan kelompoknya ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Jawaban soal A. Peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama, yakni 8/15. Jawaban soal B. Muncul uang logam ke satu gambar dan uang logam kedua, angka adalah 4/15. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali presentasi dari kelompok pertama. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, di sini benar sekali dengan apa yang sudah dikatakan oleh dari kelompok pertama. Jadi di sini kita harus benar-benar memahami terkait soal itu berbicara tentang apa, dan juga di sini kita baru dapat menyelesaikannya. Iya, untuk menambah pemahaman dari kalian bisa dikerjakan di halaman 14 lalu dikumpulkan untuk di pertemuan berikutnya ya. Siap, Bu. Iya, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan berkah untuk kita Amin. semua. Ayo, pada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.